الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, azzakumullah. Setelah kita membahas tentang tahdzir salaf, peringatan, larangan salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in, salaf kita untuk bermujalasah, bermajlis dengan ahlul bidah. Sekarang kita melihat beberapa keterangan dari para ulama salaf tentang masalah hajar, tentang masalah mengisolir, memboikot ahlul ahwa'i wal bidah secara umum ataupun secara khusus. Kita lihat di bab yang ke-11, hajrus salafi ashkhasan min ahlil bid'ah bi'ainihim. Hajrnya salaf, hajar itu yang memboikot, mengisolir ashkhasan min ahlil bid'ah bi'ainihim, orang-orang tertentu, orang-orang khusus dari kalangan ahli bid'ah. Wa hajru majalisihim, meninggalkan, memboikot majlis-majlis ahli bid'ah. Wa tanfirun nasi anhum, dan membuat orang lari dari mereka ahli bid'ah. Wa adamus sama'i minhum, dan tidak mendengarkan omongan-omongan ahlul bid'ah. Wa man masya ma'hum, dan orang-orang yang berjalan dengan ahlul bid'ah. Masalah hajar ikhwan fillah azakumullah, dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah hukum asalnya larangan seorang muslim untuk menghajar, mengisolir, memboikot saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3, yaltaqiyani fa yuridu hadha wa yuridu hadha, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot, mengisolir saudaranya sama muslim lebih dari 3 hari. Dua-duanya bertemu, satunya melengos ke arah sini, dan lagi melengos ke arah sana. Maka yang terbaik di antara 2 orang ini ialah yang memulai dengan salam. Ini hukum asalnya. Yang namanya seorang muslim itu harus menunjukkan kecintaan dia kepada muslim yang lainnya, dan haram hukumnya, nggak halal hukumnya kalau ada seorang muslim yang menghajar, mengisolir, memboikot kaum muslimin yang lainnya fauqa 3, lebih dari 3 hari. Bukan dalam riwayat yang lainnya bahwa seseorang yang berbuat demikian menghajar saudaranya sanatan, selama setahun, itu diibaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dia memenggal lehernya, memenggal leher saudara dia sama muslim. Namun kalau begini azakumullah, riwayat ini
Diterangkan oleh para ulama ialah kalau sebab hadirnya itu ialah hurudun dunyawiyah, perkara-perkara yang sifatnya duniawi, perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Ini dilarang keras dalam Islam, menghajir, mengisolir, memboikot, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari. Tetapi kalau perkaranya itu perkara dini, perkara keagamaan, perkara prinsip, perkara akidah, perkara tauhid, perkara din secara umum, maka itu diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menghaji saudaranya yang menyimpang dari siratal mustaqim lebih dari 3 hari. Bahkan selama-lamanya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang panjang itu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengkhawatirkan terjangkitnya penyakit kemunafikan pada beliau radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghajar dia, memboikot dia, mengisolasi dia, tidak mengajak bicara dia, tidak memberikan salam kepada dia selama 50 lailatan, 50 hari. 50 hari bukan hari, 50 hari. 1 bulan 20 hari. Agak tahu enggak? 2 bulan masih sedikit. Jadi kata para ulama menunjukkan kalau asbabul hajirnya itu, sebabnya itu ialah perkara prinsip, perkara agama, perkara din, maka seorang tadi boleh menghajir, memboikot seorang muslim abadan, selama-lamanya sampai dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh salafun saleh dan yang kita baca sebagainya insyaallah, ini semuanya masuk pada bab yang kedua tadi. Memboikot, mengisolir seseorang dikarenakan penyimpangan-penyimpangan dia, dikarenakan pemikiran-pemikiran bid'ahnya, dikarenakan perbuatan-perbuatan dia yang membahayakan kaum muslimin, membahayakan akidahnya kaum muslimin, sehingga dihajar oleh para ulama salaf abadan, selama-lamanya dikarenakan perkara din tadi itu. Dalam rangka untuk mengamalkan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lain. Ini harus dipahami. Kemudian untuk menghajar syaksin bi'aini, seseorang secara khusus, si fulan atau si fulan atau si fulan, disebutkan persama-persanya, itu sama seperti tatkala kita mentahzir dia, sama seperti kita menyatakan dia sebagai seorang hizbi atau semisalnya. Artinya harus adanya syurut, persyaratan, adanya ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tingkat hajar tadi. Harus ada upaya munafahah, dinasihati orang-orang yang menyimpang tadi, orang-orang yang yanharif an siratal mustaqim, dia menyimpang dari jalan yang lurus, dinasihati dulu. Ad-dinun nasihah, dinasihati terlebih dahulu. Dinasihati nggak mau menerima, menunjukkan perentangan-perentangannya, bahkan memunculkan sekian banyak syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir di tengah-tengah kita. Kalau perlu diadakan munaqashah ilmiah, dialog ilmiah untuk mencengkel syubhat-syubhat yang ada di kepala dia. Naam. Kalau diadakan dialog ilmiah seperti itu, saja kemudian orang ini menunjukkan bandelnya, inat, menunjukkan penentangannya, bahkan yunazir, wa yunafih, wa yastakbir, menunjukkan kesombongan dia, keangkuhan dia, penentangan dia. Sudah ditegakkan hujjah atas dia, diterangkan penyimpangan-penyimpangannya, diterangkan bid'ah-bid'ahnya, diterangkan bahwasanya dia telah menyelisih prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini, atau dalam bab ini, atau dalam bab yang lainnya, tetap menunjukkan penentangannya. Maka ikhwan fillah azakumullah, dalam rangka dengan 2 alasan disebutkan oleh para ulama, dalam rangka untuk menyelamatkan akidahnya, agamanya kaum muslimin dari bahaya orang seperti ini, dan yang kedua dalam rangka untuk menyadarkan dia, untuk menghukum dia, maka disyariatkan yang namanya hajar,
mengisolir tadi. Ada maksud? Nah, sehingga keterangan para ulama yang akan kita baca insyaallah itu ialah hadir dalam tafsir dan sesampai kepada orang yang dihajar tadi itu hujjah dan dia menunjukkan perantangan-perantangan. Kana Farwah ibnu Yahya yujalis Abdul Karim khafifan faqadima alaihim Salim al-Aftas min al-Iraq فتكلم بشيء من الإرجاء فقاموا عن مجلسهم قال الراوي وربما رأيته جالسا وحده لا يجلس إليه أحد. Dulu Farwah bin Yahya biasa bermajelis dengan Abdul Karim sebagai seorang khafif, seorang hajir yang disewa sama dia. Kemudian datang kepada mereka Salim al-Aftas dari Irak. Kemudian Salim ini tadi berbicara tentang irja. Berbicara tentang irja, memunculkan pemikiran murji'ahnya. Murji'ah. Dalam bab iman ada yang menyatakan bahwasanya iman itu hanya ma'rifat saja. Kalau orang itu tahu, mengerti Allah, ya sempurna imannya. Itu ada lagi yang mengatakan yang namanya iman ialah keyakinan dalam hati saja. Yakin yang namanya Islam, yakin yang namanya iman, sempurna imannya. Ada lagi yang mengatakan yang namanya iman cuma ucapan saja. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sempurna iman kamu. Tidak perlu kamu sholat, tidak perlu kamu zakat, tidak perlu kamu puasa, tidak perlu kamu haji, kamu boleh berbuat apa saja. Yang paling mending dikatakan murji'atul fuqaha yang menyatakan bahwasanya iman itu ialah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati. Tetapi amalan bukan termasuk iman. Itu dikatakan paling penting. Itu pun dikatakan sebagai murji'ah, kelompok yang menyempal dari Shiratal Mustaqim. Salim ini tadi kemudian berbicara tentang irja, memunculkan pemikiran murji'ahnya tadi. Akhirnya apa? Faqamu an majlisihim, mereka orang-orang yang ada pun langsung bangkit dari majelisnya. Mereka lagi kumpul, lagi bermajelis. Tiba-tiba datang yang namanya Salim tadi itu, langsung bubar majelisnya. Katanya Sang Rawi, seringkali saya melihat Salim tadi itu sendirian. Tidak ada seorang pun yang menemani dia duduk. Dikucilkan oleh masyarakat Irak ketika itu. Disebabkan karena dia memiliki pemikiran bid'ah semacam murji'ah. Dikucilkan kayak onta yang kena lepra. Dikucilkan kayak anjing yang kena lepra, yang kena rabies. Anjing gila. Sendirian. Enggak ada yang ngajak dia ngomong, enggak ada yang ngajak dia ngobrol, enggak ada yang ngasih salam sama dia, enggak ada yang namanya dia duduk. Itu semuanya dengan tujuan supaya kaum muslimin yang ada itu selamat agamanya, selamat akidahnya dari penyimpangan orang ini tadi, dan juga dengan tujuan supaya orang ini sadar bahwa dia itu memiliki pemikiran bid'ah yang harus ditinggalkan. Kalau semua yang mengucilkan dia bakal sempit hati yang tuh sendirian deh. Ini dia bertobat gitu. Ala rajulun ibn Sirin. Ada seorang berkata kepada Ibn Sirin, "Inna fulanan yuridu an ya'tiyaka wa la yatakallamu bi syai'." Katanya orang tadi itu ada si fulan dari kalangan ahli bid'ah ingin datang pada kamu dan dia enggak bicara apa-apa. Pas datang tok gitu. Qala kata Ibn Sirin, "Qul li fulan." Katakan kepada si fulan tadi dari kalangan ahlul bid'ah tadi, la ma ya'tini, tidak boleh datang pada saya. Fa inna qalba ibni adam dha'if,
dikarenakan hatinya Ibnu Adam itu lemah. Wa inni akhafu an asma'a minhu kalimatan fala yarji'u qalbi ila ma kan. Dan saya khawatir akan mendengarkan dari dia satu ucapan, kemudian nanti hatiku tidak bisa kembali semula, berubah dengan ucapan-ucapan ahlul bid'ah tadi. Tuh, ini perbedaan Ibnu Sirin. Datang aja nggak terima sama dia. Apalagi ngomong semata-mata mau datang saja, tidak boleh. Begitu. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga hati dia, dalam rangka untuk menjaga agama dia, dalam rangka untuk menjaga akidah dia, menjaga prinsip dia. Jangan saya berubah hatinya. Karena yang namanya hati itu berbolak-balik begini. Siapa yang bisa menjaga hati? Illallah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini waraknya salafus saleh dalam rangka untuk menjaga hati mereka, tidak mau menemui ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maka membedakan sekarang dengan orang-orang yang sok gaya itu, yang kemudian dengan gaya tadi itu membuat dia sangat terjatuh dalam kebid'ahan. Di antara asbabnya ialah dia merasa sombong, merasa gaya, merasa bisa datang kepada ahli ahwa'i wal bid'ah atau menerima ahli ahwa'i wal bid'ah dalam rangka katanya untuk mengingkari kebid'ahan dia, dalam rangka untuk membantah mereka. Tetapi yang namanya mujalah sedikit demi sedikit merubah hati dia goyang, tumbang sengaja. Seperti yang dinasihatkan kemarin sama Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu taala, bahwa di antara sebab orang jatuh dalam bid'ah ialah dia bermujalah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Nah. Qala Ma'mar, kana Ibnu Tawus jalisan, faja'a rajulun min al-Mu'tazilah faja'ala yatakallam. Kata Ma'mar bin Rashid Abu Urwah dari Yaman. Ulama besar Yaman ialah Ma'mar. Kemudian setelahnya Abdul Razzaq. Setelah Abdul Razzaq sudah kosong dari namanya keimaman ketika di Yaman. Sampai datangnya yang namanya Sun'an, Msawkani, Ibn Wazir, Al-Mu'allimi, Al-Muqbiri dan yang lain-lainnya, sampai datang sekarang Syekh Muhammad bin Hadi Al-Wadi rahimahullah. Dan dikatakan sama Syekh Rabi bin Hadi, hafizahullah taala wa syafah, dalam sepanjang sejarah Yaman belum ada satu orang pun yang bisa menyebarkan dakwah salafiyah, dakwah sunnah seperti dakwahnya Syekh bin Hadi rahimahullah taala. Apa kata Imam Ibnu Tawus? Hanya Abdullah bin Tawus duduk. Kemudian datang seorang dari Mu'tazilah. Mulai dia ngomong, berbicara. Qala, katanya Ma'mar, fa'adkhala Ibnu Tawus usbu'aihi bi udhunayhi qala, wa qala li ibnihi ay bunayya adkhil isbu'aika fi udhunika wasjud wa la tasma' min kalamihi syai'a. Maka Ibnu Tawus mulai memasukkan jari jemarinya dalam telinganya, dan dia kemudian berkata kepada anaknya, wahai anakku, masukkan jarimu ke dalam telinga kamu dan tekan keras-keras, dan jangan sampai kamu mendengarkan satu kalimat saja dari orang itu tadi yang namanya Mu'tazilah, dari kelompok Mu'tazilah tadi. Naam, ini salafun saleh ikhwan, menunjukkan bagaimana orangnya mereka. Naam, tidak mau mendengarkan ucapan walaupun satu kalimat dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Sekarang kan hati itu lemah. Ini semuanya sebagai upaya tahzir salafun saleh dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, upaya untuk menghajar, mengisolir majlis mereka, tidak mau mendengarkan omongan-omongan mereka, dan juga menghajar orang-orang yang sudut dengan mereka. Qala Abdul Razzaq mengatakan, qala li Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya wa kana mu'taziliyya. Katanya Abdul Razzaq berkata kepada aku Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya As-Sulami, kazzab ini orang itu. Dia pendusta, bahkan dimasukkan oleh sebagian para ulama min arkanil kadzib, termasuk rukun-rukun pendusta. Agar juga. Wa kana mu'taziliyah, dan dia termasuk orang Mu'tazilah ketika itu. Katanya Ibrahim tadi, aral mu'tazilah indakum katsira. Saya lihat kayaknya Mu'tazilah banyak di kalangan kalian ya.
Qultu, kata saya katanya Abdul Razak, na'am. Hanya memang wa hum yazumuna annaka minhum. Dan mereka menganggap bahwasanya kamu juga termasuk mereka. Qala, katanya si Ibrahim tadi itu. Afala tadkhulu ma'i hadzal hanut hatta ukallimak? Maukah kamu masuk sama saya di ruko ini? Nanti saya bicara sama kamu, saya terangkan sama kamu. Apa kata Abdul Razak? Qultu la, saya enggak mau. Kata dia, limo. Kenapa? Limo, bahasanya orang Yaman, limo. Nah, limo. Kenapa? Qultu katanya Abdul Razak, li'annal qalba dha'if. Dikarenakan hati itu lemah. Wa dinu laisa liman ghalab. Dan agama ini bukan untuk orang yang menang-menangan. Tuh, perhatikan, para ulama kibar yang bersikap demikian ya ikhwan, tidak mau mendengarkan omongannya ashabul ahwa'i wal bidah, dikarenakan mereka yakin, mereka merasa hati mereka itu lemah, padahal mereka dia para imam kibar, para imam-imam kaum muslimin yang diakui keilmuannya, yang diakui keimamannya, ketokohan dalam keilmuannya, mengatakan qalb dhaif, hati itu lemah. Naam. Tidak mau mendengarkan omongannya. Waktu ada seorang yang mengaku dirinya salafi, mengaku dirinya sebagai dai salafi, kok kemudian rela dia menjual agamanya atau dia menjual hatinya, mendengarkan setiap hari omongannya ahli wal bidah, entah dengan alasan untuk membantah mereka, dalam rangka untuk menghindari mereka, atau dalam rangka untuk merubah keadaan mereka, atau dalam rangka untuk mendakwai mereka, atau yang semisalnya. Ada kezabat Rasul. Nah, so merasa hati dia itu kuat, so merasa iman dia kuat, so merasa dia tidak akan yanharif, tidak akan menyimpang dengan perbuatan dia tadi. Allahul musta'an. Dan jelas yang perbuatan demikian menyelisih syi'anus salaf, perbuatannya salafun salih, yang tidak mau mendengarkan, tidak mau bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bidah, dikarenakan mereka merasa hati mereka sangat lemah. Maka dinasihatkan seluruh salafiyin supaya mereka kembali mencontoh salaf mereka, salafun salih, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para imadul huda dalam bab-bab seperti ini, supaya akidah mereka selamat, supaya din agama mereka selamat. Jangan sampai dirasuki oleh sekian banyak syubhat, sekian banyak kerancuan-kerancuan berpikir dari ahli ahwai wal bidah. Jangan terlalu banyak alasan dan kemudian mengatakan, masa kita enggak nawai mereka, masa kita mengusir mereka, masa kayak gitu yang namanya hikmah dakwah. Begini gimana lagi ini yang namanya niru salaf, ya ini yang namanya punya salaf. Kamu mau niru siapa? Apa kamu mau meniru orang-orang hizbiyin yang memang nyemplung ke dalam sumurnya ahli wal bidah tadi? Nah ya, tirulah salafun salih. InsyaAllah ta'ala akan selamat agama Anda, akan selamat akidah Anda, akan selamat prinsip Anda. Nah, justru dengan cara Anda yang seperti itu, diharapkan orang-orang yang tadi kamu salir tadi, yang kamu boikot tadi, merasa sadar akan kesalahan-kesalahan dia, merasa sadar akan penyimpangan-penyimpangan dia, sehingga dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Lihat di poin 118 itu. Qala Abdullah bin Umar as-Sarqafi, akaltu 'inda sahibi bid'atin aklatan. فبلغ ذلك ابن المبارك فقال لا كلمته 30 يوما. Katanya Abdullah bin Umar as-Sarqafi, saya pernah makan di rumahnya ahli bid'ah sekali makan, sekali. Sampai berita ini kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? La kallamtuhu 30 yawma. Saya tidak mau berbicara dengan dia 30 hari. Bukan 3 hari loh ya. 30 hari.
Ini sikapnya salaf terhadap orang-orang yang bermajlis dengan ahlul ahwa'i wal bidah. Sekali lagi, ini semuanya mereka lakukan setelah adanya nasihat, setelah adanya qamadul hujjah, setelah adanya peringatan-peringatan sebelumnya untuk berhati-hati. Jangan sampai bermajlis dengan mereka, dilanggar. Maka sekali demikian. La kallamtuhu salasina yauma. Saya tidak mau berbicara dengan dia. Dia ini siapa? Abdullah bin Umar as-Sarkhasinya. Selama 30 hari. Nah, 30 hari. Ini menunjukkan perbuatan mereka ini menunjukkan kalau hadirnya dalam bab din, dalam keragama sifatnya itu tidak pandang waktu, abadan selama-lamanya sampai dia tobat. 30 hari, 2 bulan, 1 bulan, tahun, 2 tahun, bahkan mungkin sampai mati. Kalau orang tadi belum menunjukkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ayat 123 itu. Qala Ismail at-Tusi qala Ibnu Mubarak yakunu majlisuka ma'al masakin wa iyyaka an tajlisa ma'a sahibi bid'atin. Berkata padaku Ibnu Mubarak, hendaknya majlis kamu itu dengan orang miskin, fuqara wal masakin, dan hati-hati kamu jangan sampai kamu bermajlis dengan ahlul bidah. Masya Allah, ini para ulama salaf tawadhu'nya luar biasa. Nasihati orang untuk bermajlisnya bukan sama orang-orang kaya, bukan sama orang-orang yang dirake, bukan sama orang-orang yang gede naik, bukan berarti anak berarti nggak boleh berteman dengan orang kaya. Enggak, bukan, boleh. Yang penting dia salafi, ahlussunnah wal jamaah, kaum muslimin boleh. Tapi lebih banyak duduk dengan orang-orang fuqara wal masakin, bisa mengetahui keluhan-keluhan mereka, bisa mendengarkan rintihan-rintihan mereka, supaya kamu bisa lebih bertawadhu, lebih rendah diri, bisa lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kamu. Karena demikian ciri khasnya salafun salih khanafitina azakumullah, menunjukkan akhlak mereka yang sangat tinggi, tawadhu mereka yang sangat tinggi. Mereka lebih suka bermajlis dengan al-fuqara wal masakin, merakyat. Dan mereka sangat tidak suka bermajlis dengan para penguasa, bermajlis dengan orang-orang yang di jajaran pejabat-pejabat era. Lebih senang bermajlis dengan fuqara wal masakin. Tak dulu, dari mulai zaman para sahabat sampai zaman sekarang ini, para ulama ahlus sunnah, para ulama ahlul hadis, al-mukhlisin, an-nasihin, mereka lebih suka bermajlis dengan fuqara wal masakin dari ahlus sunnah wal jamaah daripada duduk dengan orang-orang yang mentereng-mentereng itu. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi lebih seringlah duduk dengan fuqara wal masakin supaya lebih banyak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala ahaduhum, paling terakhir. Ada lagi salah seorang di antara mereka pernah menyatakan, "Kuntu amshi ma Amr bin Ubaid." Saya pernah jalan bareng dengan Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid hada Mu'tazili. Dia ini tokoh Mu'tazili yang paling top. Ada Amr bin Ubaid. Fara'ani bin Aun. Ketika Abdullah bin Aun melihat saya sedang berjalan bareng dengan gembongnya Mu'tazilah yang namanya Amr bin Ubaid. Fa'arada anni syahrain. Maka beliau pun berpaling dari saya 2 bulan. Tidak ngajak bicara, tidak ngajak ngomong, tidak mau ketemu, tidak mau bermajlis, tidak mau salam, tidak ngasih salam, berpaling dah. Tinggalkan langsung Ibn Aun selama 2 bulan. Naam. Ini semua yang khanafitina azakumullah sedikit dari fi'al salaf, keterangan salafun salih radhiyallahu taala anhu ajma'in yang menerangkan tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab hajr, mengisolir ashabul ahwa'i wal bidah, dikarenakan kebid'ahan yang ada pada mereka, dikarenakan penyimpangan-penyimpangan agama mereka, penyimpangan mereka
Itu semua dalam rangka untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebut dalam hadis Ka'ab bin Malik tadi itu. Naam. Ada huwa. Sehingga wabah. Seringkalinya kalau Nabi Cina asyaikumullah ashabul ahwa'i wal bidah atau orang-orang yang fi qalbi zaid tatkala melihat salafiyun berhajar seseorang atau yang semisalnya, mereka biasa menggunakan membawakan syubhat dengan membawakan ayat dan membawakan hadis yang melarang kaum muslimin untuk saling bermusuhan. Karena dibawakan ayat innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dibawakan hadisnya la tabaqadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum wa la yabi ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Dibawakan ayat seperti itu, dibawakan riwayat seperti itu. Dan yang paling sering dibawakan hadis la yahillu lil muslimin ay yahjura khawfa qatalabin ila akhir. Untuk membantah atau memberikan syubhat kepada salafiyin bahwa perbuatan mereka itu salah. Gimana masuk saudara sama muslim kok dihajar lebih dari 3 hari? Haram ya akhi, la yahil. Itu masa enggak dikasih salam, masa enggak dikasih bicara, la salam wa la kalam, masa dibawakan sekian banyak hadis. Seperti itu. Jawabannya gampang, kamu rinci. Kalau memang perkara duniawiyah, perkara yang pribadi, nah, seperti yang kamu sebutkan tadi. Tapi kalau perkara prinsip, perkara din, perkara agama, maka tidak ada lagi istilah 3 hari. Dihajar sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Kalau kamu enggak taubat sampai kamu mati sekalipun, terjadi yang namanya hadis. Dengan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi. Termasuk pula prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ikhwah, ialah tahqiru ahli bid'ah wa adami ta'dhimihim, merendahkan ahli bid'ah dan tidak boleh memuliakan mereka. Tapi yang ke-13, Naam, ini pun juga berhujjah dengan hadis Ka'ab bin Malik tadi. Juga berdalil dengan perbuatan sebagian para sahabat. Seperti perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tatkala beliau mensikapi Sabir Al-Muradi. Dipukul kepalanya sampai berdarah, sembuh pukul lagi sampai berdarah, sembuh pukul lagi sampai berdarah, sampai Sabir mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau memang kalau kamu ingin membunuh saya, bunuh saya dengan cara yang baik. Kalau tidak sudah pergi nih, pemikiran saya ini nggak dihukum, dikirim ke Basrah, ke tempatnya Abu Musa al-Asy'ari ketika itu. Diperintahkan kaum muslimin untuk menjauhi Sabir tadi. Makanya di Basrah dia seperti onta yang kena lepra. Dia datang ke masjidnya kaum muslim, bubar. Dia bermajlis di masjidnya kaum muslimin nggak ngerti. Yang lainnya teriak, itu asbatu amirul mu'minin, itu orang yang disuruh amirul mu'minin itu ditinggalkan, bubar. Sampai sempit, darinya dia rendah, jalil. Gak ada yang ngurusi dia, gak ada yang mengajak bicara dia. Kayak lepra, orang yang kena lepra. Akhirnya dia taubat nasuha, baru setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan kaum muslimin untuk kembali ke masjid dengan dia. Nah, itu semuanya argumentasi yang dibawa oleh para ulama untuk menunjukkan adanya tahqir, merendahkan orang-orang yang memiliki pemikiran bid'ah, merendahkan orang-orang yang berbuat bid'ah atau ahli bid'ahnya, dan tidak boleh diagungkan. Al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad mengatakan, man 'azzama sahib bid'atin faqad aana ala hadmil Islam. Barang siapa yang mengagungkan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantu dia untuk menghancurkan Islam. Ya apa? Sahibul bid'ah
ialah orang-orang yang memang berupaya untuk menambah atau mengurangi agama ini. Lisanul hal, lisan keadaan dia menyatakan bahwasanya agama ini tidak sempurna, membutuhkan penambahan-penambahan dia, membutuhkan pengurangan-pengurangan dia, membutuhkan pemikiran-pemikiran sempalan dia. Dan kalau kebidahan yang ada pada dia laris manis di kalangan kaum muslimin dan dimasukkan dalam perkara agama, bubar agama Islam itu. Kalau perkara bid'ah muncul dalam satu perkara agama, maka satu sunnah akan hilang. Wah, dia kalau yang namanya seluruh bid'ah dimasukkan dalam perkara agama ini, maka bubar seluruh agama Islam. Muncul satu bid'ah, hilang satu sunnah. Misalnya kalau sunnahnya 100, muncul juga 100 bid'ahnya, ya hilang semuanya. Hancur lebur. Maka barang siapa yang mengagungkan ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah membantu dia untuk menghancurkan Islam dari dalam. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in wa qad istakhaffa bima anzala Allah 'azza wa jalla 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tersenyum, nyengir, nyengir di hadapannya ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah merendahkan apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berbicara tentang perintah berpaling dari orang-orang seperti ini. Ayat yang melarang untuk bermajlis dengan mereka yang saya bawakan pada awal pembahasan. Nah, juga ayat yang menerangkan untuk berpaling dari orang-orang yang seperti itu. Itu perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap keras, bersikap cemberut kepada ahli ahwa'i wal bid'ah. Kita lihat bagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khawarij dikatakan khilafun nar. Enggak mungkin ngomong khilafun nar sambil nangis. Khilafun nar. Jauh seperti itu. Ketika dia mengatakan khilafun nar dalam keadaan marah, dalam keadaan mengingatkan kaum muslimin akan bahayanya mereka. Maka kalau ada orang yang kemudian dengar-dengar, senyum-senyum di depannya ahli ahwa'i wal bid'ah, maka berarti dia telah merendahkan, melecehkan ayat-ayat tadi, adilah tadi. Tuh, boleh. Dengar-dengar sampai seperti itu, Allahul musta'an. Ya Allah pasti. Allahul musta'an. Wa man zawwaja jarimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Dan barang siapa yang menikahkan putrinya dengan seorang mubtadi' ahlul bid'ah, maka sungguh dia telah memutuskan hubungan silaturahminya. Jadi anda yang punya putri, lebih baik anda menikahkan putri anda dengan salafi, walaupun dia kafir, walaupun dia itu mungkin menurut anda gak cocok lah sama putriku. Misalkan putriku wayu elek misalkan. Walaupun misalkan dari segi fisiknya, dari segi apanya tidak cocok sama sekali, belek tenan, tapi dia seorang sunni salafi, lebih baik kamu menikahkan putrimu dengan dia daripada kamu menikahkan putrimu kepada seorang mubtadi' bal ahlul bid'ah, walaupun dia itu mentereng rumahnya, walaupun dia kaya raya, walaupun dia ganteng tak dunia. Iya, walaupun kalau kamu menikahkan putri kamu kepada mubtadi' bal, ya dimakan serigala putri kamu itu, yang asalnya agamanya baik, yang asalnya pemikirannya baik, langsung nyimpang, juntal miring, juntal beneran sama suaminya. Naam, wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Naam, sampai sedikit masyhur waktu itu di kalangan salafiyin, lebih baik jadi istri kedua ya. Lebih baik jadi istri kedua seorang salafi daripada jadi istri pertama seorang hizbi. Lebih baik menjadi istri keempatnya salafi daripada menjadi istri pertama seorang hizbi.
Sahih tak? Sahih kalau ya, Masya Allah. Hah? Iya. Allah Musta'an. Gitu ya. Iya, itu. Artinya lihat agamanya. Makanya Rasulullah katakan fadfar bidzati din dari fadliha. Perhatikan agamanya. Nah, begitu. Jangan dinasihatkan untuk para wali-wali, para aulia, para wali-wali wanita. Biar pilih-pilih kalau mau menikahkan putrinya itu. Jangan milih bebek bobot fisiknya. Hah? Kalau semata-mata bobot fisik bebek, wakeh. Banyak, nyarinya gampang. Tapi kalau perhatikan, wahai para wali-wali putri tadi, perhatikan agama calon mantumu. Perhatikan agama orang yang bakal mengurusi putrimu. Fadhal bidzati, perhatikan agamanya. Nah, jangan perhatian dengan dunianya. Sebagian orang-orang atau sebagian bapak-bapak yang ada, orang awam biasanya ikhwan, itu nggak begitu peduli dengan yang namanya agama. Bayangan dia ya masa depan putrinya. Dia menginginkan sang putri tadi, kesayangan dia yang tadi, kepingin hidupnya cerah, kepingin hidupnya itu lumayan, masa depannya cerah. Sehingga dia biasa mencarikan untuk putrinya orang-orang yang memang berduit, orang-orang yang berajar, walaupun welek tenan akhlaknya, walaupun welek tenan itunya. Yang penting fulusnya banyak, yang penting masa depannya cerah, kehidupannya Masya Allah, tidak apa. Dan demikian wahai para wali-wali, maka dinasihatkan kepada mereka para wali-wali sang putri tadi, supaya menikahkan putri-putrinya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Masih banyak bukan ini? Nah, menikahkan putri-putri Anda kepada mereka. Naam yang berupaya untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak ada, nabas. Itu yang keduanya, yang ketiganya, yang keempatnya, enggak apa-apa. Allahumma musta'an. Ini kamu dinasihatkan kepada para akhwat. Untuk para akhwat-akhwat yang ada. Saya yang masih gadis ataupun yang sudah janda. Janda kamu masih pasalnya? Iya. Iya toh. Nah, dinasihatkan kepada mereka semua supaya memilih agama calon suaminya, dipilih agamanya, diperhatikan agamanya. Kalau dia agamanya baik, orang yang saleh, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya salafi, Masya Allah, kamu terima kalau ada yang meminang kamu, walaupun dia mungkin menurut Anda welek, waduh, elek tenan kira. Misalkan namanya seorang wanita kan menginginkan suami yang ganteng ya, wajar. Bagaimana laki-laki juga menginginkan istri yang cantik, itu perkara yang wajar. Itu nomor sekian. Yang paling utama kamu utamakan itu ialah perkara agamanya, perkara prinsipnya, perkara din. Kalau ada yang meminang kamu, wahai para akhwat, seorang ikhwan yang salafi, diketahui kesalafiannya, diketahui dia Masya Allah rajin ngajinya, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermajelis dengan ahlu sunnah, bermajelis dengan salafiyin. Terima kasih. Nikmatun azimah itu bisa mendapatkan seorang sunni salafi. Nikmat itu. Naam. Jangan perhatikan fisiknya dia. Jangan perhatikan harta benda dia. Itu perkara yang kesekian. Naam. Gitu. Nah, begitu pula para ikhwan-ikhwan yang ada ini yang masih bujang. Masih banyak bujang lagi. Bujang meluru. Dia dinasihatkan kepada mereka semua. Pilih-pilih untuk yang namanya akhwat. Jangan senangnya mencari putri tunggal anak orang kaya. Nah, kalau itu ya dasar kepingin nunggu warisan orang tuanya. Putri semata wayang, anak mami, tidak orang tuanya tua renta, tua bengkek, tete, wah,
Ini dia. Tunggu saja. Sebentar lagi nih set. Saya mau meninggal orang tuanya. Lumayan. Dia bukan berarti kemudian dilarang untuk mencari calon istri yang mampu atau calon istri yang itu yang kesekian. Fadfar bidzatid, perhatikan agama. Itu yang paling penting. Perhatikan agamanya, perhatikan kesalehannya, perhatikan bagaimana ketaatan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana prinsipnya, bagaimana manhajnya, bagaimana dinnya, bagaimana fikrahnya. Nah, kalau kamu mendapatkan misalkan seorang akhwat yang salihah, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia seorang salafiyah sunniyah, semangat belajarnya, bermajlis dengan salafiyat. Wahakala. Terima. Masya Allah. Walaupun menurut Anda mungkin nilainya itu ya mungkin merah barangkali. Allah musta'an barangkali. Ya kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Iya terus ya. Iya tingkatan-tingkatannya mungkin ada yang nilainya 9, ada yang nilainya 8, ada yang nilainya 7. Ini nilainya mungkin 5 atau mungkin 4. Itu kan merah ya kalau didapat ya. Barangkali. Yang perhatikan itunya, perhatikan din agamanya. Naam. Kamu akan mendapatkan hayat sa'idah, kehidupan yang sangat berbahagia. Dengan seorang istri yang demikian kondisinya salihah, orang yang taat beragama. Dia akan mentaati suaminya. Dia akan bisa memenuhi hak-hak sang suami. Dan itu yang diharapkan dalam yang namanya kehidupan suami istri. Walaupun istrimu cantiknya kayak bidadari, tapi kalau dia itu beling, nggak mau taat sama sang suami, wah itu nekat. Itu cuman ribut tok dalam rumah tangga kamu. Yang wajah yang asalnya cantik kayak gitu jadi jelek, indah. Kenapa? Dikarenakan kelakuan dia yang sama sekali tidak ada norma agamanya. Ada lah. Yang asalnya cantik, jeleknya orangnya. Betul cantik gitu ya. Kenapa? Karena kelakuannya yang seperti itu, tidak mau mentaati suaminya, nggak perhatian dengan suaminya, tidak menunaikan hak sang suaminya, hanya ngurusi sandaran tok. Itu kalau dia orang yang salihah, walaupun menurut Anda itu merah rapatnya, tetapi kalau dia orang yang salihah, yang taat beragama, yang mengerti tentang hak sang suami, mentaati sang suaminya, tahu dia kewajiban sebagai seorang wanita yang salihah, itu terasa cantik. Kalau iya kan? Cantik itu dari hati penilaiannya, terasa indah, terasa cantik orang tadi itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan perilakunya yang lembut, perilakunya yang sayang pada sang suami, mentaati suaminya, meladeni suaminya, mengkhidmat suaminya dalam kehidupan sehari-harinya. Hayat sa'idah. Saya bisa. Nah, makanya hati-hati jangan sampai kamu serahkan putri-putri Anda wahai para wali kepada ahli ahwa'i wal bidah. Ingat baik-baik omongannya seperti ini. Iya ini ya. Man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan putrinya kepada seorang ahli bidah, maka sungguh dia telah memutuskan hubungan kerabatnya. Wa man tabi'a janazata mubtadi'in lam yazal fi sakhatillahi hatta yarji'. Dan barang siapa yang mengikuti jenazahnya seorang ahli bid'ah, maka dia terus akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia pulang. Allahumma musta'an. Ini semuanya karena bid'ah dalam rangka untuk tahqir, untuk merendahkan ashabul ahwa'i wal bidah, supaya dia tahu, supaya yang namanya seorang mubtadi itu ngerti, dia itu orang yang zalil, orang yang rendah. Gitu loh. Sehingga dia sadar akan kebid'ahannya dan merujuk kepada kebenaran, mau kembali kepada prinsip yang benar dengan disikapi yang seperti ini. Dan ini merupakan akhlaknya salaf terhadap ashabul ahwa'i wal bidah. Nah. Nah. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-18, pembahasan masalah hibah. Loncat ya. Pembahasan masalah hibah.
Disebutkan dalam bab ini, la ghibata li ahli al-ahwa'i wal bid'ah wal mukhalifin 'inda salaf. Bab yang ke-18 halaman 58. Tidak ada ghibah bagi ahli al-ahwa'i wal bid'ah atau orang-orang yang menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut salafun salih. Bagaimana saya terangkan semalam, dalam Islam yang namanya ghibah itu muharramah. Itu kemasannya. Menyebutkan aib seseorang muslim itu muharram, diharamkan dalam Islam. Zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut saudara kamu dengan apa yang dia benci, ghibah muharram. Menyebutkan aib dia, menyebutkan cacatnya dia, menyebutkan kebobrokan dia, borok-boroknya dia. Itu hukumnya muharram, diharamkan dalam Islam. Akan tetapi mana betina Allah sebenarnya saya terangkan semalam, itu dikecualikan oleh para ulama dalam keadaan tertentu, dikarenakan maslahatun azimah, maslahat yang sangat besar yang ada pada saat itu untuk melakukan ghibah terhadap orang tertentu. Dikarenakan maslahatun azimah. Di antara maslahat yang ada ialah, seperti terangkan semalam, ialah tatkala dalam posisi menjarah ashabul ahwa'i wal bid'ah, menjarah, mengkritik para saksi-saksi, mengkritik para rawi-rawi hadis. Dikarenakan maslahatun 'azimah dalam rangka untuk menjaga agama Islam ini, menjaga prinsip agama ini jangan sampai dimasuki oleh kotoran-kotoran bid'ah atau kotoran-kotoran pendusta atau yang semisalnya. Itu maslahatun 'azimah. Cukup bagi kita ikhwan fillah jazakumullah hadis yang berbicara di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keadaan orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah khawarij dan yang lainnya yang saya bawakan semalam. Nah, itu semua cukup sebagai dalil untuk menunjukkan bolehnya menghibai seseorang mubtadi, seorang ahli bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahatan yang syar'iyyah, untuk maslahat yang azimah. Nah, sehingga untuk tahzir, untuk membicarakan kejelekan-kejelekan ashabul ahwa'i wal bid'ah itu harus pada porsinya. Tidak boleh kelewatan batas. Kalau sampai melewati batas Allah, maka bisa masuk dalam perkara itu. Misalkan ada seorang hizbi, dia memiliki pemikiran Mu'tazilah. Maka kamu terangkan kepada umat pemikiran dia yang Mu'tazilah tadi. Kalau jangan kamu menambahi keterangan tadi, oh dia juga punya pemikiran Murji'ah atau Khawarij atau yang lain-lainnya, padahal tidak ada pada dia, maka itu masuk dalam tablugh kita. Makanya hati-hati. Tamam. Makanya hati-hati. Sehingga tatkala menerangkan keadaan seseorang itu harus pada porsinya, sesuai yang ada pada dia. Tidak boleh berlebihan dalam menyikapi mereka. Ini menunjukkan adilnya salafun saleh, insafnya salafun saleh, menerangkan keadaan seseorang sesuai dengan kondisinya masing-masing dan tidak berdusta atas nama orang tadi, walaupun dia seorang hizbi, walaupun dia seorang mubtadi' mubal, walaupun dia seorang yang munharif, tetap pada porsinya. Kalau dia seorang murji, katakan dia murji. Kalau dia seorang jahmi, katakan dia seorang jahmi. Kalau dia seorang hizbi, katakan dia seorang hizbi. Kalau dia seorang sururi, katakan dia sururi. Kalau dia seorang ikhwani, katakan dia ikhwani. Kalau dia seorang tablighi, katakan dia tablighi. Wah, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kecuali kalau memang orang tadi itu kecuali kalau orang tadi itu memang memiliki sak gudang kebid'ahan, disebut kabeh, misalkan dia ikhwani plus tablighi plus mu'tazili plus jahmi plus asy'ari plus serba plus,
Sudah dikasih plus sekalian keterangan-keterangan tentang masalah dianya. Dikarenakan memang pada porsinya. Makanya tadi, hati-hati. Sekarang kita lihat bagaimana keterangan para ulama tentang masalah ini. Anil A'mash an Ibrahim an-Nakhai. Dia mengatakan laisa li sahibi bid'atin ghibah. Tidak ada ghibah bagi sahibul bid'ah. Artinya, kalau Anda membicarakan tentang kesalahan-kesalahannya, membicarakan tentang aib-aibnya, membicarakan tentang borok-boroknya, penyimpangan-penyimpangannya, itu bukan namanya ghibah. Tapi namanya apa? Namanya nasihat. Menasihati dia, menasihati kaum muslimin supaya kaum muslimin selamat dari bahaya dia. Bukan ghibah. وقال الحسن البصري ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه غيبة. Tidak ada bagi pelaku bid'ah, sahibul bid'ah, atau orang fasik yang terang-terangan berbuat kefasikannya ghibah. Tidak ada ghibah bagaimana. Tambah lagi sama Al-Hasan Basri, seorang fasik yang terang-terangan berbuat kefasikannya. Afi al-muzahir bi ma'siyati. Orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat. Tidak ada ghibah. Misalkan pelacur. Terang-terangan di pasar metro. Terang-terangan di pasar metro. Menjajakan tubuhnya. Ini kan terang-terangan ya? Tidak tahu lah. Kalau misalkan dia sembunyi di kolong ranjang dia, nggak ada yang tahu. Yang tahu orang yang jadi itu. Tidak, terang-terangan dia menjajakannya, misalkan di tengah-tengah pasar metro. Semua orang lewat lihat dia. Ngerti ini ada zani, ada zaniyah. Ini pelacur ini. Terang-terangan. Maka nggak ada ghibah untuk membicarakan orang seperti itu. Kamu tahu namanya? Namanya Wati. Misalkan, Wati itu yang tinggal sebelah sana atau Allah musta'an. Itu terangkan. Wati itu pelacur. Ya, itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Itu kalau jelas-jelas kamu mengetahui dia pelacur. Kalau kamu melihat seorang wanita yang berdiri, kemudian menor begitu, belum jelas siapa orang ini pelacur atau bukan, ya nggak bisa kamu katakan dia pelacur secara langsung. Kafir hal itu bukan zina, nggak boleh. Siapa tahu dia memang sedang menor dan bis mau pulang kampung, nah, tidak tahu. Kecuali kalau memang ma'ruf, masyhur hada zaniyah, ini pelacur ini, ma'ruf di kalangan masyarakatnya. Dan banyak yang ngomong, sudah banyak yang nyoba dia masalahnya, ngomong sendiri gitu loh. Kalau maka tidak ada ghibah untuk orang seperti itu. Nah, misalkan ada orang yang minum khamr, terang-terangan ini, khamrnya terang-terangan begini, di lapangan metro itu, begini, ada apa itu? Nah, itu tidak ada ghibah bagi mereka. Karena kan dari i'lan, setelah yu'lin terang-terangan seperti fasikan. Nah. Dan ada kitab khusus mana bikin azakumullah ditulis oleh salah muasir muridnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, judulnya Ahkamul Mujahirin bil Ma'asi. Hukum orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gede ini kitabnya. Pak Indi gitu. Saya punya kitabnya. Ini kitab. Itu dibahas secara rinci. Secara rinci tentang masalah hukum mauqif sikap kita terhadap orang-orang yang seperti itu. Jadi tidak hanya mensikapi ahli ahwa'i wal bid'ah saja ternyata ya, tapi juga ashabul ma'asi dengan syarat dia mujahir, dia terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. An Sufyan bin Uyainah qala kana Syu'bah yaqul ta'alu naqtasillah azza wa jalla. Kata Ibn Uyainah, Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam al-Wasiti, Amirul Mu'minin fil Hadis,
Beliau pernah mengatakan ta'ala naqtafillah azza. Mari kita berghibah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ghibah karena Allah? Ghibah kan muharramah. yakni membicarakan tentang keadaan para rawi-rawi hadis. Si fulan thiqah, si fulan saduq, si fulan thiqatun yughrib, si fulan saduqun yukhti, fulan saduqun yahim, fulan lahu awham, fulan lahu akhta, fulan kazzab, fulan dajjal, fulan mabba. Wah, biasa itu para ulama salafus saleh demikian. Mereka mengatakan ini ghibah billah namanya ini. Ghibah syar'iyyah. Ghibahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sering para ulama ahli hadis, mereka kalau sedang santai memanggil murid-muridnya, "Ta'alu naqzab sa'atan." Mari kita berghibah saat. Masih ghibah. Ada ghibahnya billah, ghibahnya syar'iyyah yang diizinkan dalam syariat. Membicarakan tentang keadaan para rawi, membicarakan tentang keadaan para syuhud, para saksi, dan termasuk pun dalamnya ialah membicarakan tentang ahli ahwa'i wal bidah. Kalau kamu membaca buku-buku para ulama tentang rijal, banyak itu kalimat-kalimat yang sangar itu. Kalau kamu melihat kitab Mizanul I'tidal, karya Zahabi, Lisanul Mizan, Al-Hafidh, kamu lihat Dhu'afa wal Matrukin, Al-Uqaili atau Al-Matrukin Nasa'i atau Al-Majruhin Ibn Hibban dan buku-buku para ulama yang lainnya. Itu omongannya ngeri. Apalagi Ibnu Ma'in kalau sudah menerangkan tentang keadaan rawi yang pendusta, luar biasa itu. Kazzab, dajjal, aduwullah, khabith. Itu lengkap omongannya. Ini dajjal ini pendusta ini musuh Allah ini. Khabith ada. Lengkap dajjal, kazzab, aduwullah, khabith. Nah, Imam Malik rahimahullah, ini kebiasaan beliau. Itu kalau beliau sedang menjarah mengkritik rawi-rawi yang seperti itu sering menggunakan dajjal. Dajjal min ad-dajajilah. Dajjal orangnya. Nah, bukan mengkafirkan, yakni dia punya seperti dajjal pendusta. Nah, Allah musta'an. Itu ghibah yang syar'iyyah. Nah, makanya orang-orang sufiyah itu sangat antipati dengan ahli sunnah, dengan ahli hadis. Dan mereka beranggapan menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh ashabul hadis itu ghibah. Ada jahil. Ini kejahilan yang ada pada mereka. Para ulama berbuat demikian dalam rangka untuk menyelamatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk menyelamatkan syariat Islamiyah ini, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terkotori oleh orang-orang yang pendusta seperti itu. Dan itu adalah kelebihan Islam, memiliki sanad dalam perkara agamanya. Al-isnadu min ad-din, falaulah laqala man syaa ma syaa. Naam. Isnad termasuk perkara agama. Kalau bukan karena sanad, maka seorang akan bisa berbicara apa yang dia kehendaki. Dan setelahnya itu, Abi Zaid al-Ansari An-Nahwi dia mengatakan, "Ataina Syu'bah yauma madarin." Kami pernah mendatangi Syu'bah pada hari hujan untuk mengambil hadis. Faqal Syu'bah, "Laisa hadza yaumu hadis. Al-yawm yaumu ghibah." Hari ini enggak ada pelajaran hadis. Sekarang pelajaran ghibah. Ono materi ghibah toh. Ketika para ulama ada materi ghibah. Apa kata beliau, "Ta'alu naftabul kazzabin." Mari kita menghibai orang-orang kadzab, para pendusta. Jadi yang dihibai bukan orang-orang sunni, orang salafi, ahli sunnah, orang yang baik, bukan menghibai orang-orang kadzab. An Makki bin Ibrahim qala, "Kana Syu'bah yati Ibn Hudayr yaqul, ya Imran, ta'al naqtabu sa'atan billahi 'azza wa jalla, yadhkuruna masawid ashabil hadis." Dari Makki bin Ibrahim dia mengatakan, Syu'bah pernah mendatangi Imran bin Hudayr. Jadi dia mengatakan, "Wahai Imran, mari kita berghibah sesaat untuk Allah Subhanahu wa taala."
diajak berghibah bareng-bareng. Itu mereka menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan ashabul hadis, para perawi-perawi hadis. Qala Abu Zur'ah Dimashqi, sami'tu Aba Muzhir yus'alu 'anil rajul yaghlib wa yahib wa yusahhih. Saya mendengar Abu Muzhir ditanya tentang seorang rawi yang salah, waham, dan tafsir dalam membawakan riwayat hadis. Faqala bayin amrah, terangkan urusan dia ini. Terangkan dia salah, dia waham, dia demikian, dia demikian. Faqultu li Zur'ah, maka saya berkata kepada Abu Zur'ah, "Atara dzalika ghibah? Apakah engkau pandang itu perbuatan ghibah?" Qala la, bukan, itu bukan ghibah. Lihat setelahnya itu. Qala Ibnu Mubarak, Al-Mu'alla ibn Hilal huwa illa annahu idza ja'a al-hadits yakdzib. Ibnu Mubarak, Al-Mu'alla ibn Hilal orangnya demikian. Aku orangnya. Hanya saja kalau dia membawakan hadis dusta. Faqala ba'du sufiyah, sebagian orang sufi ngomong dari Ibnu Mubarak, "Ya Rabbul Rahman berkata, kamu kok riba?" Sufi ini, kamu kok riba? Apa kata beliau? Sud, diam kamu. Setelah demikian, Sud, idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqqu min al-batil. Diam kamu. Kalau kita tidak menerangkan keadaan dia, nah kapan diketahui ini hak ini batil? Arti bukan riba, itu nasihat. Lihat setelahnya itu. Qala Abdullah bin Ahmad, "Ya Abu Turab an-Nafsabi ila abi." Kata Abu Turab an-Nafsabi kepada bapakku, Imam Ahmad. Faja'ala bi yaqul fulan dha'if, fulan thiqah. Maka bapakku ketika itu mengatakan fulan dha'if, fulan thiqah, fulan kada. Maka Abu Turab mengatakan, "Ya Syekh, la tartabil ulama." Wahai Syekh, kamu jangan menghifai para ulama. Qala faltafata abi ilai. Maka bapak menoleh kepada dia. Apa kata beliau? Wahai hak, hadza nasihah, hadza laysa riba. Celaka kamu, ini nasihat bukan riba. Terus nasihat menurut para ulama dan bukan riba. Naam, dan masih banyak lagi fanatikinadakumullah keterangan-keterangan dari para ulama yang menerangkan tentang masalah ini. Tidak ada riba tatkala kita membicarakan tentang keadaan para rawi hadis, para saksi-saksi. Demikian juga tidak ada riba tatkala kita membicarakan tentang keadaan ahli ahwa'i wal bidah, di mana dinasihatkan untuk kaum muslimin as-salafiyyin ialah menerangkan keadaan mereka pada porsinya masing-masing, jangan sampai melampaui batas, dan harus mura'atul adl insaf, harus tetap menjaga keadilan dan insaf dalam bab ini. Hanya menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Jangan ditambah-tambahi atau berdusta atas nama hizbi tadi atau ahli bid'ah tadi. Kecuali kalau memang dialah melakukan sekian banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, maka tidak disebutkan seluruhnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahu. Langsung itu angkat telepon saya itu. Berapa nomornya jawab? Itu jam 10 malam. Yaman. Berarti di Indonesia jam 2 malam. Malam itu. Kalau kita sih, ini di Indonesia jam 2 malam sih, setengah malam. Mungkin dia lagi ngobrol. Nah, siapa tahu dia Qiyamul Lail, katanya. Siapa tahu dia Qiyamul Lail. Sudah kasih nomornya. Nomor Nikolan. Berapa nomornya? 895 790. 074. Masih ingat ya? Ditelepon qadarullah. Ada orangnya. Diangkat langsung. Langsung dinasihati sama siapa? Nasihati dengan semalam bu, supaya dia harus kembali kepada teman-teman yang ada, dan ngubri omongan-omongan teman-teman yang ada. Sudah jadilah kamu sebagai orang yang tua di situ, ngayomi mereka, sudah jangan ribut. Amin. Supaya bisa kumpul dengan teman-teman yang ada. Tinggalkan itu semuanya, tinggalkan itu semuanya dan kembali kumpul dengan teman-teman yang ada. Sudah dinasihati. Katanya Sayyidina Muhammad ketika itu, ketika saya kasih tahu jam 2 malam itu. Ketahui ya, kalau dia sedang di maktabah. Dan di maktabah ketika itu. Teleponnya kan yang maktabahnya dia. Nah, Muhammad Marseille warak sampai bener
Saya bilang, saya bosan nasihati orang satu ini. Apa beliau yang orang paling terakhir meninggalkan dia? Yang paling akhir. Itu ngomong sama saya sendiri. Sudah tak nasihati dari mulai yang sangat lembut, kangkang sedikit naik sampai bentak-bentakan. Sudah itu. Kamu kira sudah itu. Bentak-bentakan itu. Dari mulai yang lembut, dirayu, tumbuh, terus naik sampai bentuk-bentukan. Sudah. Belum saya bagaimana ini orang ini. Hah? Nah, kita dari Yaman sendiri ketika itu nulis surat untuk pakcik kita ini. Nah, yang berbahasa Arab, kita dibawa sama Musa bin Mu'fi, Medan. Bawa sama kita sama baca. Dah, itu aja dibaca. Nah, nasihat dari kita, dari teman-teman dari Yaman itu supaya kembali rujuk pada al-haq, kembali kepada teman-teman yang lainnya, kumpul lagi. Alhamdulillah seperti itu. Dan kita bacakan itu kepada Syekh Abdurrahman Al-Adani. Dan beliau setuju dengan nasihat seperti itu. Nggak digubris sama Pak kita ini. Nah, kalau nasihati Pak kita ini, parakan. Allah Ta'ala. Apakah Pak C sudah bisa dikatakan sebagai mubtadi' hizbiyah? Nah, saya ragu-ragu. Apakah perlu bersaat kencing melepaskan sirwal? Sarawil. Jangan pakai sirwal, bahasa sirwal itu keliru. Nanti dirubah nih yang jual-jual sarawil ya. Bahasanya itu sarawil itu mufradnya. Sarawil itu mufrad. Jamaknya sarawilat. Nah, iya. Bukan, bahasa Jawa ini. Dia pakai bahasa Arab ini. Sarawil, ya. Itu kita bisa sama Syekh Yahya Al-Hajuri. Yang sahih sarawil ya bukan sirwal. Mana sirwal itu? Apakah saat kencing melepaskan sirwal agar tidak terkena air kencing, baik kencing air kencing sendiri ataupun siramannya? Jangan kamu mengkhawatirkan demikian, dilepas. Sama ya ribu ulama itu. Kalau kamu mengkhawatirkan demikian, maka tidak ada perlunya. Apakah ada dalil salat sunnah sebelum khatib naik mimbar pada hari Jumat? Yang ada yang mana bikin azakumullah ialah salat intizar. yakni salat 2 rakaat sampai datangnya sang khatib. 2 rakaat, lagi 2 rakaat, lagi 2 rakaat, lagi 2 rakaat, terus sampai datangnya sang khatib. Sampai dia datang naik ke mimbar, maka selesai salatnya. Disebut dengan mimbar. Itu merupakan sunnah, perkara yang sunnah. Ini diterangkan oleh banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dan juga yang lainnya. Nah, itu perkara itu. Kalau tidak 2 rakaat begitu, di masjid duduk. Antum bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa belajar Quran, baca Quran, bisa. Nah, adapun sunnah qabliyah Jumat tidak ada. Tidak ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kamu perhatikan di sebagian masjid datang salat tahiyat masjid. Begitu imam datang, azan kan ya? Begitu azan sebelum imamnya khutbah, semuanya 1 rakaat dulu. Ada enggak di dalam masjid? Ada. Itu harus sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Apakah syekh dalam Kahf Murattal Salafi, Sudais, Musa bin Rashid, Matrud dan yang lainnya? Saya enggak begitu paham tentang mereka-mereka ini. Cuman yang saya tahu itu Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi tadi. Al-Halabi. Nah. Allah Ta'ala. Saya orang banyak tahu tentang mereka. Kalau Syekh Yahya sendiri, Syekh Yahya dalam bab murattal itu beliau paling senang kalau mendengar qari itu terlalu begini-begini. Suaranya mendayu-dayu.
Mendai-dai. Beliau senang menggunakan murotal-murotal yang musawwadah, yang yang menggunakan tajwid. Nah, Allah Ta'ala. Apakah firqah-firqah itu, Jahmiyah, Sufiyah, dan yang lain-lainnya mengakui keberadaan dirinya dengan menyatakan saya Jahmi, saya Sufi, atau merupakan tujuan terhadap jalan pemikiran saja? Nah, kalau dia mengatakan, oh saya Jahmiyah, jadi petunjuk sama masyarakat. Oh, kamu. Tidak ada yang namanya maling mengatakan, saya maling, saya maling. Ya cakap sama saya dimasukkan penjara. Tidak ada yang mengatakan demikian. Bahlul ada. Siapa yang mengatakan demikian? Nah, kenapa dia dikatakan Jahmi, dikatakan Sururi, dikatakan Qudsi, dikatakan Tablighi, dikatakan pemikiran di atas itu? Nah. Nah, tahu kalau di sini ada yang perantangan demikian. Saya Sufi loh. Saya Sururi loh. Masya Allah, polos sekali. Allah Ta'ala. Apakah boleh membaca basmalah dan doa bila berwudu dalam kamar mandi? Allah Ta'ala. Untuk membaca basmalahnya, ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib membaca basmalah sebelum berwudu, ada lagi yang mengatakan sunnah. Ada lagi yang mengatakan sunnah. Paham? Ada berdoa setelah wudu itu sunnah. Itu sunnah, mustahab. Ada pun dalam kamar mandi qana fitina azakumullah, maka dalam hati doanya. Tamam? Dikarenakan kamar mandi itu tempatnya demikian, bukan tempat untuk berdoa, bukan tempat untuk berzikir. Dengan dalam hati. Wa may ya'zim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Dan supaya jangan sampai terjatuh dalam muskilah seperti ini, wudu di luar. Tamam, di tempat wudu. Sehingga dia bisa bismillah di situ dan dia bisa berdoa setelah wudu di situ. Nah, seperti hal-hal yang dilarang dalam kamar mandi. Ialah memasukkan sesuatu yang di situ ada ayat-ayat Al-Quran atau ada nama Allah di situ. Mushaf dimasukkan dalam kamar mandi, nggak boleh. Buku-buku hadis dimasukkan dalam kamar mandi, nggak boleh. Boleh tak? Nah, kecuali kalau misalkan dikhawatirkan hilang, kalau kamu punya mushaf, dikhawatirkan hilang kalau kamu taruh di luar, nggak ada tempat penyimpanan barang yang misalnya, maka kamu taruh di bagian yang paling depan. Itu kamu masuk. Jadi yang diterangkan oleh para ulama tentang masalah ini. Bagaimana hukum sholat di dalam masjid yang arah kiblatnya nggak tepat atau nggak lurus? Apakah cukup imam saja yang meluruskan diri ke kiblat atau dengan makmumnya? Kalau sholatnya itu di Ka'bah, kelihatan Ka'bahnya, maka harus menghadap ke Ainul Ka'bah, langsung ke Ka'bah sendiri. Karena ini Ka'bahnya harus ke arah Ka'bah. Adapun yang jauh dari Ka'bah, maka menghadapnya ke arahnya. Sehingga nggak mesti harus pas, nggak mesti. Dikarenakan saking jauhnya tempat yang ada, cukup mengarah ke arah kiblat, Mungkin mungkin kalau terarah agak nyerang sedikit atau jorok sedikit, lada. Itu bukan perkara yang yang harus. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita upayakan semaksimal mungkin bisa pas menghadap ke arah kiblat, ke arah kiblatnya. Nah, kalau nyerang sedikit, itu insya Allah ada. Nah, karena diyakini dikarenakan letak masjidnya itu tanahnya itu lurus, kami yakini lurus ya. Padahal arah kiblatnya diyakini agak nyerongo salatnya. Tahu yang saya maksud? Misalkan dikarenakan tanah masjid punyanya kayak gini lurus. Padahal kibatnya ke arah sana, enggak nyerong sebelah sana. Jangan nyerong sebelah sana. Mundur begini salatnya. Afum.
Hal-hal apa saja dalam rangkaian ibadah yang harus dicapai dengan ketaatan dengan pemerintah. Perkara ibadah dicapai dengan ketaatan kepada pemerintah, padahal tidak ada taat dalam perbuatan maksiat. Nah, apa dengan pemerintah? Perkara-perkara ibadah yang dilakukan dengan pemerintah itu ibadah-ibadah yang jamaah, sholat Jumat, sholat jamaah, sholat Id, jihad. Perkara-perkara yang ibadah yang sifatnya berjamaah itu imam yang memimpinnya, pemerintah. Kecuali kalau misalkan sang imam tadi itu memerintahkan berperkara kemaksiatan, maka boleh tak kasih. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Naam. Ibadah. Ataupun dalam perkara keduniaan yang kana fitina azakumullah, maka mentaati para penguasa itu maslahatun azimah. Dalam perkara keduniaan, misalkan dalam lalu lintas, nah, dibikin rambu-rambu, dibikin lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, dan lain-lainnya. Hati-hati, ada kedudukan, jalan pelan-pelan, kurangi kecepatan, ila akhirnya. Itu semuanya maslahatun azimah untuk perkara keduniaan yang bisa ditaati. Demikian fatwa dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala taati. Yang kemudian apa pemerintahnya kan zalim. Ngapain kita mentaati mereka dalam kasus ini? Ya silahkan coba aja. Ini kalau pas lampu merah kamu terjang wae. Cobaan kalau berani. Terjang ya sejer, mampus konyol kamu. Dalam perkara keduniaan itu maslahatun azimah. Selama membawa maslahat yang besar bagi kaum muslimin, kita taati penguasa. Itu fatwanya sebentar. Nah, gitu ya. Saya dalam mesin jalan segala macam. Taati penguasa. Nah, masalah kalau kamu perhatikan upaya penguasa, dalam perkara seperti ini luar biasa ya Pak. Atau pos-pos polisi di jalan-jalan utama untuk meladeni masyarakat yang kesusahan dalam perkara jalan. Dibikin rambu-rambu, dibikin rupa, diatur dengan rupa dengan rapi, dengan tertib kehidupan dunia itu, sehingga tidak sampai larut-larut dalam kehidupan dunia. Nah. Saya terangkan semalam kalau masalah ini ya. Atau sebelumnya masalah ini dikhilaf ya Pak. Ini dikhilaf. Ini perkara yang dikhilafkan dengan para ulama dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Cuman yang banyak difatwakan oleh para ulama zaman sekarang ini pendapat para ulama salaf juga, termasuk salah satu pendapat ulama salaf terdahulu. Ialah mengikuti pemerintah. Kalau memang pemerintah itu menggunakan ru'yatul hilal. Paham? Menggunakan ru'yatul hilal. Karena Indonesia ini penetapan Dzulhijjah hajjahnya menggunakan ru'yatul hilal. Berbeda dengan Muhammadiyah. Kita ikuti pemerintah. Puasanya hari Kamis kemarin iya. Sholatnya hari Jumat. Begitu. Jadi penetapan wukuf tanggal 9 itu masing-masing menggunakan rupiah ya. Para pemerintah Muhammadiyah itu menggunakan rupiah. Ada menggunakan rupiah mereka itu sehingga menetapkan wukuf tanggal 9. Sehingga kembali kepada rupiah masing-masing negara menurut pendapat yang mengatakan demikian. Ada. Dan begitu kadang-kadang Saudi melihat yang ini belum melihat. Tamam. Sehingga masing-masing melihat ru'yahnya masing-masing dan hari Arafahnya sesuai dengan ru'yahnya masing-masing. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hanbali rahimahullah dalam risalah khusus, risalah fi ru'yati hilal Dzulhijjah. Para khusus masalah itu. Kejadian ketika itu di Syam loh ini.
Di Syam ketika itu pemerintah mengadakan ru'yatul hilal Dzulhijjah tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Maka pemerintah mengatakan ikmal Dzulqa'dahnya. Sempurna Dzulqa'dahnya. Ketika itu ada sebagian kecil kaum muslimin mengaku melihat. Aku melihat. Tapi tidak diketahui sama penguasa. Atau mungkin ditolak oleh penguasa berakhirnya. Bukan cuma beliau disilap. Yang sahih ialah kembali kepada penguasa tadi. Kata beliau kembali pada penguasa tadi. Dalam bab ikmal Dzulqa'dahnya dan penetapan satu Arafahnya. Satu Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah dan bisa 9 Dzulhijjah. Penguasa tadi. Dari Syam. Dari Syam. Bukan cuma. Naam, wallahu a'lam. Dan itu apa namanya fatwa dari para masyayikh. Syekh Ahmad Najmi ditanya, "Ikut apa namanya hukum kalian?" Dengan juga Syekh Al-Utsaimin ini Arafah tadi ikut hukum masing-masing. Dikarenakan kembalinya kepada pendapat ru'yah tadi. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Pendapat yang mengatakan satu mutlak. Kalau beliau sudah melihat semuanya ikut. Semuanya dinasihatkan oleh para ulama dan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ialah mengikuti pemerintah dalam hal ini. Itu dengan syarat kalau pemerintahnya menggunakan ru'yatul hilal, ya bukan dengan menggunakan hisab. Loh, ini sebenarnya jawab ini. Apakah menjaga wudu 24 jam merupakan amalan sunnah? Gimana kamu bisa menjaga wudu 24 jam? Tidurnya kapan? Tidurnya kapan? Apakah kamu menyiapkan lagi tidur wudu terus begitu? Dengan Anda wudu, dengan Anda tidur plus batal wudu Anda. Anda tidur misalkan jam 9 malam. Berkereta sampai subuh. Batal wudu Anda. Terkurangi berapa jam itu? Mungkin yang dimaksud dia saat-saat saja ya. Saat-saat saja. Menjaga wudu itu termasuk amalnya mustahab, termasuk dianjurkan dengan Islam. Ada riwayat di lupa riwayat yang ada nafas nama masalah ini yang menunjukkan bahwa termasuk ciri-ciri seorang mukmin ialah menjaga wudu. Menjaga wudu. Sehingga dia itu kalau wudu, nah, tapi bukan 24 jam, ya, saat-saat saja. Kalau kita saja wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Saya punya saudara terdiri, yang menurut saya dia pintar, gitu. Sampai diamirkan oleh jamaah tabligh. Ini yang benar ngomong aja. Dan dia membantah syariah dengan ayat-ayat qaumun qaumin. Yang saya terangkan tadi. Maka dalam bab ini biasa membawakan ayat yang seperti ini, larangan untuk apa namanya mengganggu kaum muslim. Secara umum tadi. Tamam? Allah Subhanahu. Tandanya gampang. Ini perkara sifatnya perkara duniawi, perkara pribadi. Ada dalam perkara din, dalam perkara agama, dalam perkara prinsip, kembalinya kepada apa namanya riwayat Rasulullah SAW berbicara masalah khawarij dan yang lain-lainnya itu dalam perkara din. Jangan kamu tanya sama dia. Ketika Rasul mengatakan tentang khawarij, khilafun nar, khilafun nar, khilafun nar, apa masalah ayat ini? Menurut pendapatnya dia masuk pada ayat ini. La yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum. Enggak boleh saling menghina satu kaum dengan kaum yang lainnya. Di sini Rasulullah menghina khawarij ya. Bukan hanya menghina, melecehkan, merendahkan, mengatakan sila benar. Ya apa? Kalau dia mengatakan iya, Allah itu melecehkan khawarij. Nah, orang ini perlu dipertanyakan. Malah Rasulullah yang juga ngawur. Hah? Oh enggak, Rasulullah itu apa namanya tidak melecehkan kaum. Nah, sudah terbantah sendiri apa namanya hujannya dia.
Apakah dia ahli bid'ah? Lihat ya, Pak. Tidak mesti yang namanya Anda tabligh itu sekali bid'ah. Diperhatikan. Memang diupayakan dulu menafsir kepada dia, dinasihati sampai kemudian dia betul-betul menunjukkan penentangan yang ada, baru disikapi dengan sikap yang seperti itu. Apa gusur telah dikatakan oleh para ulama? Gusur ini telah dikatakan oleh semua butuh hati. Naam, Mbah Gusur. Naam, orang saya juga sikap butuh hati. Nah, mengkafirkan Gusur. Adakah larangan sholat di waktu azan dikumandangkan? Sholat apa ini? Hah? Sholat apa ini? Masih umum. Sudah lewat Allah. Wallahu a'lam. Nakfi lahum ya. Insyaallah jam 9 sampai jam 11 ya. Jam 11 kali